I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give... So, what's up guys? Rifki here, your go-to food technologies. Gini, kalau lu pernah ngerasa gampang capek, kulit lu juga jadi burik, atau mikir susah fokus, ini bisa terjadi karena makanan yang lu makan itu setiap hari salah ya guys. Makanya dalam video ini gua rangkum biar lu tahu makanan apa aja yang biasa secara diam-diam itu jadi peradangan di dalam tubuh kita. Nah, kalau lu nonton sampai habis guys, lu akan dapat tips simple untuk mulai diet inflamasi yang penting banget buat kesehatan lu jangka panjang. Oke? Nah, kita lanjut ya ke seorang yang bilang gini ya. Namanya itu Johan Manon, dia bilangin tuh gini, dia adalah seorang atlet dan sekaligus juga ahli nutrisi. Dia bilang tubuh itu adalah cerminan yang dari apa yang lu makan. Percaya deh, lu bakal jauh lebih sehat kalau tahu rahasianya. Jadi gini, sebelum kita lanjut, tolong support juga channel gue ini biar makin banyak orang tahu info penting seperti ini. Dan mohon juga bantu dengan like, share, dan subscribe ya. Oke, ready? Let's dive in. Sementara untuk pertama-tama, apa sih itu peradangan atau yang biasa kita bilang inflamasi itu apa? Gua jelasinnya seperti begini ya, dari sisi basicnya dulu yang paling penting. Inflamasi itu adalah reaksi alami yang ada dalam tubuh kita kalau lagi kecapean, lawan infeksi, atau juga racun. Tapi masalahnya nih guys, beberapa makanan yang kita makan ini justru bikin inflamasi kita jadi kronis. Kebayangkan di pikiran kita itu sehat, malah apes deh, merugikan tubuh kita. Nah itu kan menjadi ibaratnya kayak api kecil yang ada terus menyala di dalam tubuh kita, itulah yang dinamakan inflamasi kronis. Efeknya tuh apa kalau kita punya inflamasi di dalam tubuh itu? Nah efeknya itu bikin lu gampang kena penyakit yang kayak diabetes, radang sendi, bahkan penyakit kulit. Dan bahkan juga ke penyakit-penyakit yang kronis lainnya ya guys. Oke, ada dua kelompok makanan sih yang menyebabkan inflamasi ini. Oke, gue langsung aja ya ke makanan utamanya. Ini yang bikin masalah ini muncul ya. Seperti sereal gluten dan juga produk susu yang berkualitas rendah. Nah, lu kan pasti mikir, loh kok bisa serius nih Rif? Iya, bukannya itu makanan biasa aja. Yuk kita kupas satu-satu. Oke, yang pertama nih, gluten dari sereal modern ya. Lu tahu nggak, gandum yang zaman sekarang ini udah beda banget dengan gandum yang dari zaman dulu. Kenapa bisa? Iya, DNA-nya itu udah dimodifikasi guys, biar lebih produktif buat industri. Kenyataannya seperti begitu. Kan semua gandum itu datangnya dari luar negeri, nggak ada yang diproduksi di Indonesia. Karena di Indonesia kan nggak tumbuh gandum guys. Di Indonesia itu terlalu panas cuacanya ya. Karena gandum itu harus tumbuh di daerah yang benar-benar dingin dan juga mempunyai summer atau musim panas yang benar-benar panas. Nah di Indonesia kan terus-menerus panas. Walaupun ada juga sih sedikit, cuman jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Tetapi ya kebanyakan tuh kita ambil dari Australia, dari Amerika, dari Rusia, seperti begitu ya. Nah, oke. Jadi gini ya, karena DNA-nya itu sudah dimodifikasi biar lebih produktif buat industri, tapi bagusnya itu buat bisnis itu guys. Kalau buat badan kita tuh kesian banget deh jadinya. Oke? Nah, apa sih dampaknya kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti gitu. Nah, gluten itu bikin usus lu jadi bocor karena ada zat yang namanya zonulin. Nah, ini bikin racun gampang masuk ke dalam aliran darah kita ya guys. Nah, terus juga usus yang gak sehat itu bikin peradangan kronis di badan kita. Yang mana hasilnya itu kulit menjadi breakout, gampang capek, sampai susah fokus. Jadi kita tuh susah banget fokusnya, susah banget mikirnya gitu. Jadi kayak bengong-bengong gitu aja kan gak bagus juga ya. Serem banget ini kalau kita bisa mendapatkan yang kayak gitu. Ini biasanya tuh kan kita gak nyadarin atau bahkan juga kita gak mau tahu soal itu. Kalau orang Sunda sih bilangnya, engkewelah heula nanti aja deh. Kayak begitu. Padahal ini penting banget. Nah kalau gitu sih gini ya, gua saranin ya. Kalau lu nggak mau fully skip ini gluten yang berbahaya ini, lu masih bisa sih pilih gandum kuno yang kayak einkorn itu. Atau roti ya yang difermentasi pakai sourdough.
atau ragi asam ya itu namanya ya. Nah, gluten di situ tuh udah dicerna duluan. Jadi lebih aman buat tubuh lu. Dan yang kedua itu adalah susu yang berkualitas rendah ya. Dia itu juga bisa menyebabkan peradangan. Jadi kalau kita semua tahu kan bahwa produk susu itu banyak sekali fansnya. Tapi tahu nggak, kebanyakan susu modern itu penuh dengan hormon, antibiotik, bahkan pengganggu sistem hormon kita, yaitu endocrine disruptor gitu ya. Oke, apa sih yang terjadi kalau kita mengkonsumsi susu berkualitas rendah ini? Dari laktosanya saja, banyak orang dewasa itu nggak bisa mencerna laktosa ini dengan baik. Jadi bikin perut itu kembung, inflamasinya juga nggak main-main loh guys. Terus dari sisi kasein beta A1-nya juga, protein ini yang bikin alergi atau bisa menjadikan masalah dengan kulit kayak eksim, gatal-gatal gitu. Ini beda dengan kasein yang A2 ya guys, yang ada di susu kambing atau juga di susu domba. Jadi apa dong solusinya untuk kalau gitu ya? Nah, kalau menurut gue sih solusinya adalah pilih aja produk susu yang organik ya guys. Dari sapi yang makan rumput. Jadi yang hidup aja begitu tanpa dikasih dengan obat-obatan. Karena itu bisa mendapatkan peradangan di dalam tubuh kita kalau kita mengkonsumsi susu-susu dari sapi-sapi yang seperti begitu. Atau juga bisa juga dengan mencoba ganti susu kita ke fermentasi ya, yang seperti yogurt atau kefir. Ini bisa menjadi alternatif yang sangat baik sekali. Terus gimana dengan mentega? Nah ini mentega juga kalau mau aman ya, pilih aja mentega yang ghee atau juga yang murni tanpa laktosa. Dilihat aja di labelnya, pilih mentega yang tanpa laktosa guys. Apa sih manfaat diet antiinflamasi itu? Nah, kita ngomong aja langsung ke faktanya ya guys. Kalau lu mulai diet antiinflamasi, ini bakal lu rasain ya. Misalnya tuh kulit lu akan semakin jadi bersih. Jadi jerawat dan kulit burik itu akan minggat. Terus juga energi lu akan meningkat. Jadi lu gampang bangun pagi dan gak loyo kalau siang-siang. Dan yang lebih penting lagi, lu bisa fokus. Jadi bikin lu lebih produktif lagi di kuliah atau di kantoran. Ya kan? Nah, sekarang gimana cara mulainya? Nah, tips dari gue yang praktis itu gampang guys. Jadi gue gak nyuruh lu untuk stop gluten ya guys. Dan gue juga gak nyuruh untuk stop minum susu. Tapi gue mau lu mulai pelan-pelan dengan ini ya. Yang pertama, pilih aja alternatif sehat. Seperti mengganti roti biasa atau roti manis itu dengan roti yang sourdough ya. Atau yang dari ragi asam itu. Terus juga pilih susu kambing atau susu domba atau juga produk yang difermentasi. Dan yang kedua, batasi frekuensinya. Lu kan nggak perlu makan gluten setiap hari. Cukup dengan treat aja, kan sekali-sekali boleh lah gitu kan. Yang ketiga, prioritaskan selalu makanan yang alami ya guys ya. Kayak banyakin makan sayur, makan buah-buahan yang segar, dan makanan yang minim diproses seperti yang datangnya dari industri itu ya guys. Oke, lu bakal lihat sendiri deh perubahan dalam beberapa minggu kalau lu rajin mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan menghindari makanan-makanan yang makan makanan yang mengandung gluten tersebut, maaf guys. Oke, jadi ini deh buat lu yang udah nonton sampai habis, gua mau cuma bilang gini ya. Perubahan kecil itu dampaknya besar. Apa yang lu makan hari ini adalah investasi buat tubuh lu di masa depan. Jadi yuk mulai hidup sehat dan lebih sadar lagi, lebih sehat lagi, tapi tetap enjoy guys. Oke, kalau video ini bermanfaat buat kalian, klik like ya dan share ke teman-teman kalian. Let's subscribe juga video ini biar juga kita bisa terus-terusan nge-share info penting lainnya guys. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy ya guys. Rifki sign out. Hasta luego. Ciao.